Shalom Merdeka. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer Palembang. Kemerdekaan dan kebebasan yang bertanggung jawab diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita mengisi hari-hari kita lewat banyak hal yang positif, sesuatu yang memuliakan Tuhan, dan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, solusi dari sebuah kesulitan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan, sehingga segala sesuatu boleh kami nikmati, segala sesuatu juga boleh kami lakukan di tengah-tengah hidup kami. Tapi satu hal Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Pagi ini juga kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah setiap kesulitan yang datang, Tuhan beri kekuatan untuk kami mampu menghadapinya. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini tema kita adalah solusi dari sebuah kesulitan. Ketika mengalami kesulitan, apa reaksi kita? Apakah menyerah dan kalah sebelum bertanding? Ataukah kita melihat hal itu sebagai kesempatan untuk meraih hal yang lebih besar dari Tuhan? Bagaimana seharusnya menyikapi kesulitan hidup? Ini menjadi satu hal yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menghadapi kesulitan hidup? Banyak orang melarikan diri, pasrah, menyerah, dan tidak mau berjuang lagi. Ataukah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu menjadi satu kesempatan untuk kita meraih kesuksesan? Pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita lewat satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 2 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau dan di tepi sungai Nil. Ini satu peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir. Sesudah zaman Yusuf sudah berlalu, orang tidak lagi mengenal Yusuf. Tetapi bangsa Israel begitu besar di Mesir. Semakin hari semakin besar jumlah mereka. Lalu Firaun ada rasa ketakutan dan kecemasan menghadapi orang Israel. Firaun memberikan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Ancaman ini terjadi di tengah-tengah keluarga keturunan Lewi. Keluarga ini punya anak laki-laki yang baru dilahirkan. Lalu keluarga inilah sang ibu ketika menghadapi kesulitan. Kalau anak bayinya dibiarkan, pasti dia akan dibunuh oleh tentara Firaun. Lalu dia punya ide untuk menghadapi kesulitan, jangan menyerah. Akhirnya dia membuat ter gala-gala, dia membuat sebuah peti dari pandan. Lalu bayi anak laki-lakinya diletakkan di situ. Lalu dihanyutkan di sungai Nil. Dan ketika putri Firaun sedang mandi, dia melihat bayi Israel. Itulah kisah Musa. Ketika ibunya melihat peristiwa yang terjadi, kesulitan yang dihadapi, tekanan yang dihadapi, dia punya pemikiran yang berbeda. Biarlah anakku menghadapi kesulitan. Justru dia membiarkan anaknya, direlakannya anaknya, dan diberikannya kepada putri Firaun. Akhirnya Tuhan bekerja. Putri Firaun memiliki belas kasihan. Sehingga bayi laki-laki diangkatnya sebagai anaknya.
Dia namakan Musa karena diangkat dari air. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kesulitan, persoalan hidup, tekanan hidup bisa terjadi kepada siapa saja dalam situasi yang bagaimanapun bisa terjadi. Lalu kesulitan itu harus kita hadapi. Jangan dihindari. Semakin menghindar, kita semakin tidak berani menghadapi kesulitan. Lalu solusi menghadapi kesulitan itu adalah berani menghadapi kesulitan. Apa kesulitannya? Jalan keluarnya harus kita cari ketika menghadapi kesulitan. Lalu hal yang kedua, di balik kesulitan ada berkat yang datang. Tidak banyak orang menyadari bahwa di balik kesulitan ada berkat, ada anugerah, ada kesuksesan, keberhasilan yang akan kita nikmati. Jadi ketika menghadapi kesulitan hidup, jangan menyerah, jangan patah arang, jangan putus asa. Maju terus, hadapi terus. Lalu yang ketiga, di balik kesulitan, kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan memiliki masa depan yang lebih baik. Inilah rencana Tuhan atas hidup kita. Lalu saat sekarang ini dalam pandemi COVID-19, kesulitan seluruh lapisan masyarakat menghadapi kesulitan. Orang yang tidak berduit menghadapi kesulitan, orang yang berduit juga menghadapi kesulitan, semua menghadapi kesulitan. Percayalah, ketika kita mampu menghadapi kesulitan ini, akan ada rencana hari esok yang lebih baik. Akan ada masa depan yang lebih baik. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita solusi dari sebuah kesulitan. Pertama, hadapi kesulitan. Yang kedua, percayalah di balik kesulitan ada berkat. Yang ketiga, di balik kesulitan ada masa depan yang lebih baik. Tetap percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kasih-Mu besar atas hidup kami. Biarlah lewat firman-Mu pagi ini kami boleh diingatkan. Dan biarlah Tuhan, apa yang sudah terjadi, kesulitan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Berkati kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami menghadapi kesulitan ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam merdeka.